Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga keluarga juga baik ya, Mak ya kabarnya. Kali ini Mama datang ke sini untuk ngelakuin yang namanya konseling. Mama tahu gak konseling itu apa? Bertukar pikiran, Oke, bertukar pikiran. mencari solusi, solusi. mencari pendapat, kayak bertukar pikiran secara cerita aja dari hati ke hati. Oh gitu. Jadi menurut Mama konseling itu kayak bertukar pikiran, cerita dari hati ke hati, seperti itu, dan menemukan solusi ya, Maya. Itu yang utama. Itu yang utama, betul sekali. Baiklah, konseling itu di mana sesi untuk saya sebagai fasilitator di sini dan Mama sebagai klien namanya. Nah, asal memfasilitator ini Mama menjembatani Mama terkait masalah yang hadapi. Nah, dalam konseling ini ada namanya ada asas kerahasiaan. Sudah pasti apa yang Mama ceritakan tidak akan keluar dari zonanya. Seperti itu. Lalu ada juga asas keterbukaan, di mana ketersediaan Mama untuk bercerita terkait masalah yang saat ini Mama hadapi. Terus juga ada asas kemandirian Mama, di mana menemukan solusinya sendiri dan masalah hanya fasilitator saja. Jadi bagaimana Mas? Sudah siap untuk bercerita belum nih Mas? Ya, insya Allah. Oke, baik. Nah, kalau sudah siap, boleh tahu Mas Mama perasaan Mama hari ini bagaimana? Hari ini sih alhamdulillah kita beberapa hari ke belakang, kayaknya 2-3 hari ini ya, hati tuh kayak ada yang ganjel. Di pikiran tuh kayaknya kita tuh orang begini, kawannya juga emosi. Emosi. Jadinya satu orang yang ngomong, emosinya tuh ke bawah sampai malam. Semua orang kena. Ada itu kenapa itu ya? Oh, jadi kayak dalam kondisi mungkin pagi-pagi yang tadinya happy, tiba-tiba ada yang muncul bikin rasa nggak enak, itu ke bawah sampai malam dan orang lain jadi kena juga gitu ya, Mbak. Padahal itu omongan nggak nyakitin, nggak nyinggung, tapi kenapa ya? Atau mungkin langsung buang. Gitu. Jadi Mama ngerasa sensitivitas Mama tuh jadi berlebih ya. Turun emosinya tuh. Gitu, emosinya benar-benar turun. Nah, Mama ngerasa gak sih hal apakah dari perkataan kah lebih dominannya atau pada sikap kah? Iya, pembicaraan kayaknya nggak ada yang nyinggung, nggak keras. Perbuatan juga nggak biasa, tapi kayaknya langsung emosi tuh langsung naik. Naiknya itu ketika ngelihat orang tersebut atau Ya, orang itu ngomong gitu loh. gitu. Baru sepatah-kata langsung gitu. Jadi baru dia berbicara kata-kata tuh Mama udah ngerasa aduh nih, emosi tuh langsung kerasa ya, Maya. Itu berarti terjadi belakangan ini nih, Ma. Terus selain perasaan emosi yang Mama ngerasain yang baik turun ini, ada perasaan apa? Mungkin kalau misalnya kita itu harusnya ikhlas gitu ya. Cuman gimana ya? Belajar ikhlas sama sabarnya ini yang susah ya kayak. Oh, jadi belajar ikhlas dan sabar itu menurut Mama tuh susah dalam situasi Ya, ini. kalau ngeliat orang itu yang udah ada dibikin kita trauma gitu, kok kayaknya kita kesel aja bawaannya. Apalagi kayak misalnya trauma itu membuka sebat di hati ya. Kita orangnya belum nongol nih, baru suara motornya. Kaki langsung dingin nih, kaki dingin, tangan udah tremor, udah langsung puyeng, sampai ke fisik. Oh, jadi benar-benar kerasa banget ke fisik kan, padahal belum muncul orangnya Itu gitu belum ya. coba suara motornya. Oke. Mama boleh tahu nih, Ma, perasaan trauma apa sih yang menurut Mama sampai malam saat ini? Mungkin dari perkataan kali ya Kak ya. Mungkin kalau maaf ya, kalau orang awam mungkin masih mikir kita sebagai yang punya penyakit mental ini mungkin dikira kita nyari perhatian, lebay atau bagaimana gitu ya Kak ya. Ini mereka tuh cuma ngejatnya, ini gara-gara lu sendiri, akibat perbuatan lu sendiri gitu. Jadi mereka tuh bilangnya
emang lu nggak punya pikiran, nggak punya otak segala macem. Jadi kan membekas banget di hati Oh Kak. gitu. Jadi yang tadinya awalnya mungkin ya mungkin yang mama rasain itu masalah mentalnya nggak separah saat ini, dibuat makin parah karena kondisi lingkungan seperti itu ya Maya. Oh gitu. Berarti karena trauma atas perkataan judgement ya, jadi judgement dari mereka sehingga mama merasa ini setiap kali datang dia walau suara motor aja mama merasa fisik tuh udah langsung terbebani ya, kayak ngasih alarm ya Bu ya. Berarti mama ada masalah trauma juga ya. Sebelumnya juga nih mah, sebelumnya juga mama kan udah pernah yang namanya ke psikiater. Gejala diagnosa terakhirnya apa? Skizoafektif. Skizoafektif. Cuma skizoafektif atau ada Jadi pertama itu kan depresi, terus naik ke depresi anxiety, lalu langsung skizoafektif. jadi ngomongin skizoafektif berarti kan ada delusi atau halusinasi juga ya. Saat ini masih tetap ada halusinasi dan delusi itu tuh. Kalau kayak pendengaran, lebih iya ke Kak. delusi. Kayak penglihatan kan tadinya iya tuh kayak ada hewan, kayak ada yang ikutin kita. Nah itu udah beberapa bulan ini nggak pernah. Tapi kok pendengaran kita lagi diem gitu, kayak ada yang manggil, kayak ada yang ngomong. gitu. Kadang-kadang aku nyautin tapi nggak ada orang. Oh iya. Karena delusi kita ya, halusinasi kita tuh ada yang manggil, ada yang ngobrol, ada ngobrol. Kita sadar, pas kita sadar, oh ternyata gak ada siapa-siapa seperti itu ya. Oh, berarti untuk masalah skizoafektif dan masalah trauma yang mama alami, mama udah apa ya, udah mencoba memperbaiki apa aja dalam kehidupan untuk lebih baik ya. Coba sih sahabat untuk kelasnya aja deh Kak, sekarang serahin semua sama Allah kali ya. Itu yang utama Kak. Oh gitu. Jalanin aja deh hari-hari. Mungkin yang terakhir itu kemarin kali ya Kak ya. Aku sadar ya, aku minum lorazepam 15 butir. Terus lagi ya, apa lagi sih kan ini 20 butir kali ya. Itu secara langsung. Satu hari itu aku nggak bangun tidur, tapi tidur itu aku yang minta. Pas aku bangun normal ya, ini tangan udah luka semua, Jadi ini muka udah luka semua. oh gitu. Jadi tanpa sadar Iya, tapi ada kodenya hilang akal bener-bener Iya. sehari itu Kak, nggak ingat apa-apa. di satu hari itu aja ketika mama mengonsumsi obat secara berlebihan. Ini tiga aku, jadi jangan makan gini, kalau mati semua berakhir gitu ya kan. Berarti mama di situ ada kepikiran untuk mengakhiri ya, mengakhiri hidup dengan cara mengonsumsi itu secara berlebihan. Tapi berarti mama dengan mengonsumsi itu tuh secara sadar atau dalam kondisi tidak sadar? Dalam kondisi emosi yang memuncak banget Kak. Kalau dibilang lagi down banget kali ya. Karena seminggu itu BDR, Oke, terus ngajarin abis BDR itu BDR nangis terus. Kayak ih capek banget ini tuh, tapi nggak tahu capek apa. Jadi ada kondisi di mana harus menangani anak belajar di rumah. Dengan kondisi anak belajar di rumah ngerasa tuh energi benar-benar terkuras sekali mungkin ya Naya. Jadi ngerasanya emosionalnya jadi sedih banget, sedih, nangis dan ngerasa capek, tapi masih nggak tahu ya Maya capek itu karena apa. Berarti kondisi saat minum itu udah tuh jatuhnya sama aja tidak sadar ya Maya. Jadi minum obat secara berlebihan. Lalu mama juga kondisi menyayat itu nggak sadar. Nggak sadar, aku juga nggak tahu pakai apa. Jadi kondisi bangun tuh udah kondisi lupa. Tapi yang aku dulu itu kok aku sempet foto Kak. Oh gitu. Nah makanya kata teman-teman aku juga, ini yang balas WA siapa, yang bikin status siapa. Sampai dia bilang ditungguin loh, tadi janji. Aku bener nggak ingat sama sekali, sedikit pun. Jadi peristiwa ketika mungkin hilang kesadarannya itu ketika mama terbangun itu benar-benar posisi hilang kesadaran nggak ikut sama sekali gitu. Tapi setelah peristiwa itu mama menyadari nggak atau ada rasa penyesalan nggak dalam hidup? Tadi bilang nyesel Kak. Karena apa? Aku
aku tuh bikin mereka aku bikin penyemangat hidup deh. Aku begitu saya ayo kita semangat hidup, jalin, jangan pernah coba untuk diri untuk kesekian kalinya. Kok aku nyoba lagi? Jadi ngerasanya padahal udah ada giro semangatnya nih, tapi tanpa sadar ternyata ngelakuin lagi. Ada mungkin emang dari lingkungan kita yang toksik, karena kita cuma dukungan dari suami doang, atau ya aku juga bingung ya pikiran itu kayak sana sini Bercabang banget mungkin ya Mas situasinya. Berarti yang tadi mau sampaikan, bilang dukungan dari keluarga itu hanya terbatas pada suami saja ya. Karena coba kesal simpulin pelan-pelan ya Maya. Oke, tadi mau bilang ada masalah trauma dan juga ada riwayat gangguan penyakit skizoafektif, ditambah juga pernah mengalami depresi seperti itu ya Maya. Lalu di lingkungan mama sendiri hanya suami ya yang lumayan banyak berperan untuk mendukung. Nah, dari gambaran tadi nih Mas, kira-kira ada gak keinginan mama hal lain yang mencoba ini lebih baik yang mama lagi pengen rancang? Kayaknya aku tuh kayak udah bosan aja gitu Kak. Jadi kayak udah mencoba ini mungkin gagal sebelumnya seperti itu kali ya Maya, mencoba ini tapi dipatahkan oleh orang lain gitu ya, seperti itu ya Mama. Jadi mama ketika ditanya seperti itu mama benar-benar buntu ya. Tapi ada gak Mas keinginan untuk mencoba mungkin ke ahli terapis yang lebih lanjut lagi? Bukan mau coba lagi kayak udah capek aja gitu Kak, karena setiap ayah coba semangat tapi dipatahin lagi sama lingkungan gitu kan. Nah, aku mikirnya aku cuma lingkungan kita aja toksik gitu loh. Buat apa? Walaupun suami bilang ya udah ya semangat, di sini ada ayah yang nemenin demi kesembuhan kamu, kayaknya udahlah capek. Kayak walaupun ada dukungan dari suami tapi rasanya ketika udah berjalan mungkin ya berjalan sedikit atau beberapa langkah dipatahkan dengan kondisi lingkungan jadi layu lagi itu dan jadi jatuhnya nggak ada kemauan lagi ya Mama. Tapi mah untuk kesadaran diri mama sendiri menurut mama mama pengen nggak untuk beranjak lebih baik ya? Pengen banget, karena kayaknya di posisi ini aja susah ngatur emosi ya, susah buat kayaknya kita tuh nyari apa yang orang omongin itu kayak nggak masuk di otak aku. Jadi kayak pelajaran anak gitu ya, dikit-dikit nanya ke guru, dikit-dikit nanya ke guru, padahal itu udah dijelasin banget loh. Jadi mungkin konsentrasi mama juga jadi menurun ya, pemahaman mama juga jadi menurun juga ya jadinya seperti itu. Terus mah setiap kali mama marah nih, mama kan lebih kayak dari tadi cerita lebih dominan ada rasa amarah ya Mama ya, ada rasa amarah yang mama rasain. Mama sadar gak sih rasa amarah ini benar-benar amarah kah, atau benci kah, atau emang sedih yang mendalam kah? Kayaknya amarahnya itu benci enggak Kak, karena kayak misalnya ini anak berantem nih, kan otomatis udah berantem kita rangkul lagi, tapi itu marahnya itu sampai berapi-api gitu loh Kak. Oh mungkin meludak banget kan ya marahnya. Oke. Jadi marahnya tuh meludak, tapi memang bisa mengkategorikan itu tuh memang sedang marah berarti ya Maya, bukan ada rasa kebencian atau rasa kesedihan mendalam kah? Baik. Berarti untuk kondisi saat ini cukup kompleks ya Maya yang mama alami. Nah, menurut mama nih untuk bisa lebih baik berarti mama cukup dengan sabar dan ikhlas saja atau Iya kalau harus begitu. Berarti nomor satunya kita harus berserah diri sama Allah ya yang utama. Karena obat-obatan kan kita ngebantu ya. mungkin kan peluangnya tetap ada di diri mama. Kalau mama tetap semangat, kalau mama mau berusaha untuk tadi kan ingin memfokuskan juga kan gitu untuk sabar dan ikhlas, insya Allah semuanya bisa pelan-pelan yang lainnya bisa. Oke Ma, sekarang kalau dengan sabar dan ikhlas nih, usaha apa yang udah pernah mama lakukan dengan sabar dan ikhlas? Coba maafin. Oke,
coba ngilangin traumanya, tapi mungkin kita udah maafin tapi traumanya masih ada ya kak ya. Traumanya mungkin masih ada, tapi untuk tatapan oke lah. Oh, jadi kita pelan-pelan jalanin. udah mulai terbiasa ya. Ya, kita masih kita coba ngelawan rasa traumanya. Oke, jadi ya mungkin sebelum-sebelumnya tuh lebih dominan menghindar dari Iya. si trauma ini kali ya. Jadi sekarang udah mencoba untuk coba dilawan. Coba lawan. Ya ada orangnya, ya udah meskipun kita nggak betul apa, ya udah ya kita tatapan deh. Mungkin ada takut, tapi sih dibilang bukan ya. Oh, jadi bukan ketakutan ya contohnya. Takut itu apa sih ya? Rasa ketidaknyamanan aja mungkin ya. Kalau takut itu menghindar, selalu menghindar ya. Nah, dari kondisi tadi mama kan lebih dominan berarti di lingkungan yang kurang mendukung. Nah, mama punya solusi gak untuk apakah aku harus mungkin lingkungan rumah aku harus pindah kah atau bagaimana ada rencana seperti itu gak? Oh, pengennya Karena ikut suami kita kan harus mengikuti Oh, kata. oke. Oh, jadi karena ada keinginan ya, ada keinginan untuk mungkin lebih baik di sana untuk menjaga diri sendiri lagi Iya. kan ya gitu, menjaga keluarga kecil mama juga mungkin seperti itu Kita kan. menjaga pikirannya. Iya, seperti itu. Menjaga iya itu, baik fisik dan pikiran mama, keluarga kecil mama juga pastinya kan seperti itu. Cuman lagi-lagi tetap harus ikut keputusan suami juga mungkin untuk kali ini gitu ya mama. Terus saya ingin mengenalkan nih kepada mama ada namanya emotional naming. Jadi mama tuh setiap kali apa ya merasa oke ini ada tanda-tanda si orang ini aku jadi kayak akan marah nih atau aku agak ketakutan nih, mama harus validasi dulu nah oh ini benar takut, oh ini beneran aku marah nih, marahnya kenapa nih, oh berarti karena trauma ini. Nah berarti itu udah terrealisasikan, oh bener mamanya marah emosi yang sedang aku rasain, oh sebabnya ini. Tapi ketika mama berpikir kayaknya aku takut deh, tapi takutnya kenapa ya, berarti itu kan belum ada sebabnya ya kan. Ini harus cari lagi, oh benar dari ya ini rasanya benar rasa takut ya. Karena perlahan dengan cara memvalidasi perasaan mama jadi bisa perlahan meregulasi emosi mama. Karena kan mungkin regulasi emosinya yang belum ketahuan nih, masih bercampur lah ya mak, emosi negatifnya itu antara sedih, marah, takut, kesal gitu, segala macamnya harus kita bisa bilahin dulu mak kategori ini supaya oh mama bisa cari solusi yang lebih baik. Jadi mungkin ya namanya kondisi lagi cemas ya jatuhnya kan panik kayak gitu, karena kan fisik aja mengalami dingin, gemetar gitu. Itu agak susah ya pikiran untuk ayo fokus dulu, soal itu mungkin agak susah itu, tapi dicoba aja seperti itu. Nah, jadi coba direalisasikan. Terus ada juga nih mah namanya teknik grounding. Jadi grounding tuh ketika mama panik kayak gitu, mah bisa melihat 5 benda di sekitar mama. Kasur, gelas, makanan, karpet, lantai. Berarti kan kita fokus untuk melihat situasi. Ada 5 benda. Lalu kita fokus kepada 4 benda yang bisa kita pegang di sekeliling kita. Lantai, karpet, kasur, dinding. Berarti kita fokus ke terus 3 suara yang mama dengar. Kipas angin, handphone, suara berbicara, seperti itu. Berarti kita memfokuskan kepada indera kita. Ketika kita fokus pada indera tubuh kita, relaksasi otak yang kalian tegang itu bakal memudar. Nah itu coba untuk dilakukan ketika mama merasa cemas gitu kan. Walaupun kayak udah merasa nih di titik mendengarkan suara, tiba-tiba struggling lagi sama ntar gimana, coba fokuskan ke mama. Nah ini bisa memboarding atau menghalangi pikiran mama supaya ini nggak apa-apa kok, semuanya pasti baik-baik aja. Jadi dengan cara memfokuskan pikiran pada sekeliling dan indera tubuh. Ya semoga itu bisa membantu mama ya Maya untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Aku pengen tanya, Oke, boleh boleh tuh. aku nih kayak kasar lagi ngomong, maaf nih kurang konsentrasi, pengennya bengong aja nih kak. Oh, Apa lagi ngomong aku dari tadi, tapi mata aku begini terus kan, aku di terus. Oh
jadi konsentrasi mama tuh kayak bahasanya jiwa mama gak ada di sini gitu ya. Dimanapun kita ngobrol rame nih. Pokoknya baru ditanya jadinya dipanggil berapa kali Baru. kalau udah teriak terus kita lagi ngomong aku dari tadi lagi fokus ini maunya ada hilang aja gitu kayaknya. Tapi ketika mama sedang kayak gitu kondisinya mungkin bengong ya, bengong. Tapi suara orang yang berbicara tuh tetap terdengar di telinga mama atau terdengar tapi kita tuh nggak fokus kan. oh jadi kayak apa ya tadi berbicara jadi benar-benar bilang fokus ya main. Mungkin mama bisa melakukan permainan fokus seperti anak-anak mama pernah ajar gitu. Kayak mungkin mama bisa beli mainan Lego kecil, kan ada tuh Lego kecil bentuk bunga, walaupun iseng-iseng ntar dibongkar lagi buat melatih fokus mama gitu. Atau mungkin mama bisa menyimak video mungkin 5 menit, yang video 5 menit atau video 3 menit kayak cerita tentang apa ya untuk mengasah fokus mama seperti itu. Kalau mungkin mama emang terbiasa dengan gadget atau menonton TV antara 5 menit 3 menit, coba tadi ceritanya apa sih gitu, itu bisa melatih fokus mama juga supaya mama tuh perlahan kayak oh iya tadi tentang ini loh, oh tadi begini ya ternyata. Kalau boleh tahu nih mah di rumah mama ada tertarik untuk berbicara atau tidak? Kalau di rumah cuma suami ya. Cuma kalau kayak teman ada. Temen ada. Paling kita kalau misalnya aku lagi emosi gitu ya by WA aja. Jadi ya, chatan aja gitu ya, cerita. Kalau kayak mungkin kalau kayak aku lagi pikiran doang, aku nyari solusinya ke nomor darurat Kak. 911. Gitu. Jadi mama pernah selalu setiap gitu. kalau pikiran aku udah nanti pegang obat, misalnya